Kisah Orang Kudus hari ini tanggal 29 November adalah Beato Redemptus a Cruce. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Redemptus lahir di Paredes, Portugal pada tanggal 15 Maret tahun 1598 dari sebuah keluarga tani yang miskin namun saleh dan taat agama. Orang tuanya memberinya nama Tomás Rodrigues da Cunha de Paredes. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Namun pada tahun 1615, ia mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ingin menjadi biarawan. Ia lalu bergabung dengan biara Karmel di Goa sebagai seorang bruder dan mengambil nama biara Redemptus dari salib, atau Redemptus a Cruce. Di biara inilah ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang dulunya adalah seorang pelaut dan juga seorang tentara yang bernama Dionysius a Natividade. Pada tahun 1638, wakil Raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh yang baru saja berganti sultan dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Tani. Pedro da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai almosenir, juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu, tabisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637 oleh Monsignor Alfonso Mendes. Bruder Redemptus dengan izinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas itu sebagai pembantu. Misi ini dipimpin oleh Dom Francisco Sousa de Castro sebagai duta. Para anggota misi yang lainnya adalah Pater Tentara Dionysius, Bruder Redemptus, Don Ludovico da Sosa, 2 orang biarawan Fransiskan, seorang pribumi, dan 60 orang awak kapal. Mereka berlabuh di Ole-Ole yang kini menjadi kota raja dan disambut dengan ramah. Tetapi keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Tani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu semua anggota misi ini ditangkap, dipenjarakan dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa orang dari antara mereka meninggalkan imannya untuk membeli kebebasan mereka. Dionysius dan Redemptus terus menabuhkan iman saudara-saudaranya dan memberi mereka hiburan. Akhirnya, di pesisir pantai, tentara sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Maklumat sultan ini diterjemahkan oleh Pater Dionysius kepada teman-temannya. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa-dosa dunia. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Setelah teman-temannya dibunuh satu demi satu, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo-algojo semakin beringas untuk segera menamatkan riwayat Dionysius. Namun langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan sekuat tenaga mereka menghunuskan kelewang dan tombak, akan tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Segera kepala algojo mengirim utusan kepada sultan agar menambah bala bantuan. Dionysius lalu berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan. Dan permintaannya dikabulkan. Seorang algojo yang adalah seorang Kristen, Malaka yang murtad, mengangkat gadah dan mengayunkan dengan keras ke kepala Dionysius. Disusul dengan kelewang yang memisahkan antara kepala Dionysius dari tubuh. Kemartiran Dionysius dengan kawan-kawannya disahkan Tuhan
Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya karena setiap kali dibuang ke laut dan tengah hutan, senantiasa kembali lagi ke tempat ia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Dien atau Pulau Buangan, kemudian dipindahkan ke Goa, India. Pater Dionysius A Nativity dibeatifikasi bersama dengan Bruder Redemptus A Cruce pada tanggal 10 Juni tahun 1900 oleh Paus Leo ke-13.